Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini kita akan merespon kejadian di Pemalang. Sebelumnya kami menyatakan bela sungkawa, menyatakan prihatin terhadap kejadian itu dan menyatakan bela sungkawa kepada pihak-pihak yang menjadi korban dalam bentrokan tersebut. Bagaimana kronologisnya? Bagi orang awam yang tidak begitu mengikuti polemik nasab, ini membingungkan juga ya. Sama-sama orang NU bentrok, ribut, dua-duanya teriak Allahu Akbar. Inilah perang pemikiran, perang opini. Dan di dalam tubuh NU pun memang ada friksi ini. Friksi paling tajam adalah antara PWILS dengan Habaib Alwi, yang dua-duanya berakar pada NU. Jadi Habaib Alwi ini dulunya memang bukan NU. Dia punya organisasi sendiri namanya Robitoh Alawiyah. Dan tidak ada satu orang pun anggota RA yang ikut menjadi anggota NU. Masing-masing aja. Karena apa? Karena Robitoh Alawiyah itu organisasi imigran Yaman. Orang-orang keturunan Yaman yang ada di Indonesia kemudian membuat satu organisasi dan eksklusif. Artinya mereka di samping mencatatkan diri sebagai keluarga Yaman, mereka juga mencatatkan diri sebagai keluarga Nabi. Sehingga sifat eksklusif ini semakin tumbuh hingga sekarang. Mereka bukan golongan biasa, bukan golongan normal, tapi super, kasta tinggi lah begitu. Maka dalam perjalanannya mereka dalam tanda kutip gengsi untuk masuk NU. Tetapi kemudian dengan hengkangnya Belanda dari Indonesia, kemudian diusirnya orang-orang asing, diantaranya Arab, kemudian Cina, keturunan peranakan Cina, Tionghoa, India, apalagi Eropa, itu semua akan dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Yang Belanda diangkut, yang Jepang pulang, yang Cina sebagian menandatangani perjanjian kesetiaan kepada NKRI. Yang Arab Yaman itu sebenarnya mau dipulangkan juga. Tetapi karena kebaikan daripada NU, maka dimintalah oleh Mbah Hashim, oleh para pendiri NU agar jangan dipulangkan. Mereka meminta kepada Bung Karno agar jangan dipulangkan, tetap di sini. Karena apa? Karena mereka keturunan Nabi. Anggapannya begitu kira-kira. Takut kualat. Akhirnya mereka tetap tinggal di Indonesia. Dengan status tetap terhormat. Zaman Belanda terhormat sebagai kasta kedua keturunan Nabi. Zaman Indonesia pun terhormat sebagai kasta tinggi keturunan Nabi. Tetapi karena Belanda sudah hengkang dari Indonesia, mereka tidak punya power lagi, akhirnya banyak diantaranya yang bergabung dengan NU. Itulah awal mula Habaib Alwi disebut NU, karena mereka masuk atau dalam tanda kutip mendaftarkan diri menjadi NU. Kenapa tidak ke Muhammadiyah atau organisasi lain? Karena organisasi lain itu tidak menganggap mereka keturunan Nabi, tidak menggubris lah begitu. Sehingga mereka lebih memilih tempat yang nyaman dan dimuliakan. Nah, itulah sejarah Habaib Alwi menjadi NU. Karena menurut mereka pun fikrohnya sama, mazhabnya Syafi'i, Ahli Sunnah wal Jamaah lebih cocok ke NU. Itulah kemudian Habaib Alwi ini menjadi bagian daripada NU. Pada awal-awal memang belum menempati posisi struktural, tetapi lambat laun banyak diantaranya yang menempati posisi-posisi struktural, bahkan penting di kepengurusan
Nahdlatul Ulama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sementara PWILS itu adalah cikal bakal atau turunan daripada rivalnya Ba'alwi yang dulunya adalah para Trahwali Songo yang dengan kedatangan Ba'alwi ini mereka redup, mereka tersingkirkan, mereka dimarginalkan, bahkan dihapus sejarahnya sebagai keturunan Nabi. Dan otomatis panggung-panggung keagamaan, peran-peran keagamaan, peran-peran turunan Wali Songo ini terkikis. Tidak ada jejaknya lagi, tidak ada sifat-sifatnya lagi, tidak ada dakwah-dakwahnya lagi. Tetapi malah dominan adalah peran-peran Habaib Ba'alwi, karakteristik Habaib Ba'alwi, busana Habaib Ba'alwi, pemikiran Habaib Ba'alwi, fikroh-fikroh Ba'alwi. Nah, dengan masuknya klan Ba'alwi ke dalam NU, mencangkok NU, bahkan menyetir NU, kemudian mengkondisikan sejarah-sejarah didirikannya NU atas jasa Habaib Ba'alwi, kemudian pemikirannya diarahkan menjadi pemikiran Ba'alwi, orang-orangnya juga diarahkan untuk memuja Ba'alwi, maka sejak saat itu Ba'alwi merajai dunia keislaman NU. Karena mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi dan orang NU sangat ta'zim, sangat nurut dengan jabatan atau derajat keturunan Nabi. Segimanapun alimnya, mereka tetap akan membungkuk-bungkuk, cium tangan, dan merasa rendah. Dan khusus untuk Trahwali Songo, mereka pun dipinggirkan, tidak dianggap karena mereka tidak punya peran apa-apa. Tidak bisa jadi tuan di negerinya sendiri malah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian angin segar itu datang, kemerdekaan itu datang ketika Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menyatakan bahwa Habaib Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi. Maka kabar ini disambut gegap gempita oleh muslimin pribumi Indonesia, baik itu Trahwali Songo maupun orang umum, para mukibin yang merasa terjajah itu. Dan kemudian mereka membentuk PWILS sebagai respon atas perjuangan memerdekakan diri dari Ba'alwi. Dan tuntutan mereka jelas bahwa Habaib Ba'alwi harus berhenti mengklaim sebagai keturunan Nabi. Kalau tidak, maka jangan dakwah dulu, jangan ceramah dulu, betulkan dulu, akui dulu bahwa mereka bukanlah keturunan Nabi dan tidak usah memprovokasi, menyebut orang yang tidak mengakui mereka keturunan Nabi sebagai Dajjal, sebagai komunis, sebagai Wahabi, sebagai PKI, dan lain-lain. Itulah kronologis bagaimana perseteruan antara Habaib Ba'alwi dengan PWILS ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu bagi orang awam ini masalah internal ya, sejarah rivalitas. Tetapi potensi konflik, potensi gesekan itu akan tetap ada. Silakan dinilai sendiri. PWILS ingin memperjuangkan kemerdekaan dirinya, ingin menjadi tuan di negerinya sendiri, ingin membatasi, menghambat imigran Yaman atau orang luar supaya tidak semena-mena di tanah Indonesia. Sementara Habaib Ba'alwi ingin eksis, ingin terus dianggap sebagai keturunan Nabi, dan ingin terus menguasai dunia keislaman NU di Indonesia. Nah, silahkan dinilai bagaimana cara kita bersikap. Orang-orang yang mengambil sikap membela Ba'alwi, itulah mereka yang masih percaya Ba'alwi keturunan Nabi, sehingga menganggap PWILS ini pengganggu, pemitnah, perusuh, rasis, dan lain-lain. Tetapi orang-orang yang menganggap bahwa perjuangan orang Indonesia pribumi untuk menjadi tuan di negeri sendiri, menghapuskan kekuasaan asing Ba'alwi di tanah Indonesia, menghapuskan penjajahan spiritual Ba'alwi di tanah Indonesia, itu akan menyebut PWILS pejuang, berhak untuk memperjuangkan dirinya. Nah, tinggal bagaimana kita menilai dan kita berpendapat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketegangan ini ya seharusnya tidak sampai bentrok fisik.
Maka tugas PWLS adalah bagaimana berdakwah kepada muslimin pribumi Indonesia yang masih menjadi mukibin Ba'alwi, masih membela Ba'alwi, masih menganggap Ba'alwi keturunan Nabi, agar sadar. Itu aja sebenarnya. Dan bagaimana menghentikan mereka dari panggung-panggung, menghentikan dominasi mereka, menghentikan kekuasaan mereka yang merajalela, ya itu butuh waktu ya. Butuh waktu bagaimana dalam tanda kutip konsumen ini diedukasi agar jangan membeli produk itu, kan gitu. Bagaimana Ba'alwi ini supaya tidak diundang lagi, bagaimana supaya masyarakat paham bahwa mereka sedang mengklaim sebagai keturunan Nabi untuk popularitas, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang wah, yang duniawi itu. Itu PR besarnya atau tugas yang beratnya. Jadi bagaimana bentrok di Pemalang itu? Ya itu akibat dari kronologis sejarah yang tadi dijelaskan itu. Riak-riaknya lah. Sebenarnya arahan dari PWLS adalah tunjukkan penolakan, tunjukkan protes, tunjukkan ketidaksukaan terhadap Ba'alwi terutama HRS yang selalu memprovokasi, selalu mengajak perang. Dan itu dilakukan dengan damai. Karena kita pun memegang prinsip demokrasi. Prinsip bebas mengeluarkan pendapat. Jadi kalau kita tidak suka, kita mengkritik, ya bisa diungkapkan. Tetapi masalahnya HRS dengan para pendukungnya ini, para pengawalnya ini tidak mengenal metode seperti itu. Ketika acara mereka dikritik, atau didatangilah dengan spanduk apa penolakan, itu kan seharusnya biasa saja, normal saja. Yang ini ceramah, yang sana menolak. Selama salah satu tidak ada yang nyerang, aman sebenarnya. Tetapi ketika salah satu emosi dan menyerang, nah ini bukan demokrasi lagi, tapi jahiliyah, prasejarah. Dari pihak PWLS menyatakan bahwa kita hanya menunjukkan ketidaksukaan, hanya memprotes, hanya menolak, tetapi tidak mengacak-ngacak, tidak membubarkan. Tetapi pihak FPI, pihak HRS itu melihat ada orang seperti itu langsung emosi, disangkanya mau membubarkan dan kemudian menyerang. Ini versi dari PWLS. Versi dari mereka mungkin sebaliknya ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah garis besar bagaimana bentrok ini bisa terjadi. Dan karena akarnya adalah sejarah, perseteruan sejarah, maka pasti kemungkinan akan terjadi lagi di tempat yang lain. Dan tugas polisi sebenarnya adalah mengkalkulasi. Kalau potensi rusuhnya besar, potensi korban jiwanya bakal ada, ya sebaiknya tidak dikasih izin. Jadi judulnya bukan mengawal pengajian. Karena dalam kasus Pemalang ini, si polisi adalah SOP-nya mengawal pengajian Habib Rizik supaya aman. Berarti kan memang sudah tidak kondusif. Karena kepolisian memaksakan diri untuk mengadakan pengajian HRS. Untuk dalam tanda kutip mensukseskan pengajian HRS. Boleh dilihat bagaimana fokus Polda Jateng mensukseskan pengajian HRS. Alhamdulillah pengajiannya lancar. Itu mah perkataan panitia seharusnya. Alhamdulillah pengajian dari Habib Rizik berjalan dengan lancar. Namun di balik itu semua sebelum itu ada kejadian insiden bentrokan dari kelompok PWLS maupun dari FPI. Namun dari insiden bentrokan tersebut, kita dari pihak kepolisian bersama aparat terkait, baik dari Kodim maupun dari Pemda, kita berhasil meredam situasi tersebut dan alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Polisi seharusnya fokus pada pengamanan dan penjelasan insidennya, tawurannya, korbannya, dan lain-lain. Tetapi memang kesalahan fatal dari polisi ini adalah niat daripada mereka itu untuk mengamankan pengajian HRS dimanapun. Jadi semacam permintaan pengawalan lah, patwal.
Mungkin ini juga sudah diminta oleh HRS supaya mengamankan acara saya. Dan memang polisi tidak salah kalau diminta untuk mengamankan, ya mengamankan. Tetapi yang lebih cerdas lagi adalah mengkalkulasi kemungkinan terburuk. Kalau kemungkinan terburuknya adalah korban jiwa, korban luka-luka, tawuran dan lain-lain, judulnya adalah bukan mengawal mensukseskan pengajian, tetapi tidak mengizinkan pengajian. Itu lebih baik. Itu namanya polisi yang cerdas. Tetapi polisi kali ini kurang cerdas ya, bahkan blunder. Sehingga ini bisa disebut kegagalan polisi dalam mengamankan atau membaca situasi. Kalau polisi cerdas itu bisa membaca mana yang diizinkan, mana yang tidak diizinkan. Karena mereka pun punya intel. Bagaimana kekuatan masanya ini, gambaran penolakannya bagaimana, apakah menyeluruh, apakah segelintir orang saja, kan bisa diteliti, bisa dikumpulkan datanya. Betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit tentang perseteruan PWLS dan Habaib Alwi, dan sedikit koreksi kepada kepolisian agar merubah SOP-nya dari mengawal pengajian Habib Rizik menjadi tidak mengizinkan pengajian Habib Rizik karena alasan keamanan. Bukan mereka yang melarang, jadi jangan ketakutan. Karena alasan keamanan banyak penolakan di sana sini. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan ke depan polisi lebih cerdas lagi dan masing-masing pihak PWLS dan FPI bisa menahan diri dan belajar berdemokrasi dengan baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.